Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu guru hebat SMA Negeri 10 Sijunjung yang menyempatkan hadir dalam kegiatan ini, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini. Selawat beserta salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada Allah junjungan kita yang ininya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Baiklah, dengan tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja kita kepada agenda kita, yaitu menyampaikan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan oleh saya Sri Anissa Putri SPD, calon guru penggerak angkatan 10, yang mana fasilitator saya yaitu Bapak Razef Zulkarnain MPD dan pengajar praktik Ibu Nelly Octavia Hendrita SPD. Baik, sebelum kita masuk kepada disiplin positif, di depan sudah ada gambar gedung sekolah dan siswa-siswi yang pulang sekolah. Nah, dari gambar tersebut, apa yang terlintas di benak Bapak Ibu melihat gambar tersebut? Nah, kira-kira apa? Ada yang bisa, Bapak Ibu? Silakan Bu Yusi. Terima kasih kesempatannya. Dari gambar yang terada di depan, yang terlintas di benak saya sebagai guru yaitu ketika siswa itu pulang dari sekolah dengan perasaan yang sangat bahagia. Mungkin mereka belajar dengan lingkungan yang aman, nyaman, dan juga lingkungan yang menerapkan budaya positif di sekolahnya. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali. Kasih aplaus dulu untuk Ibu Yosi. Ada lagi tambahnya Bapak Ibu? Pada Bu Yance dipersilakan. Terima kasih kesempatannya Ibu Nisa. Di sini saya sependapat dengan Ibu Yosi. Dari gambar ini kita lihat betapa bahagianya, senyum sumringahnya lima orang siswa yang di sini nampak yang meninggalkan sekolah. Berarti dia meninggalkan sekolah itu dengan penuh kegembiraan, dengan hati yang senang. Hampir sama juga di sini mungkin dia menerima proses pembelajaran yang baik, kemudian metode-metode yang digunakan oleh seorang guru itu memang sesuai dengan karakter yang dimiliki oleh siswa, sehingga mereka bisa pulang dari sekolah itu dengan hati yang senang. Di sini dapat kita simpulkan bahwa kita sebagai seorang guru harus memberikan proses pembelajaran yang menyenangkan, menciptakan suatu kondisi yang kondusif bagi siswa kita, menciptakan lingkungan yang positif, sehingga apa yang diterima oleh murid kita ketika dia pulang, dia bisa membawanya dengan senang hati dan bergembira setelah pulang dari sekolah. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih pendapatnya Bu Yance. Kasih aplaus dulu untuk Ibu Yani. Baik, dari dua pendapat rekan guru tadi dapat disimpulkan bahwa seperti yang terlihat di gambar itu, harapan kita bersama di sini, kita menginginkan siswa itu pulang dari sekolah dengan perasaan yang gembira dan perasaan senang. Mereka itu bisa melalui hari-harinya dengan kebahagiaan, dengan menerima semua pembelajaran yang diberikan oleh guru
tentu nantinya akan mendapatkan nilai yang baik pula. Mungkin itu sedikit di awal kegiatan kita. Baik, untuk pokok pembahasan kita pada hari ini yaitu tentang budaya positif. Budaya positif adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Nah, untuk menciptakan budaya yang positif di sekolah, guru hendaklah mampu menjalankan perannya dalam menciptakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan di sekolah, karena budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir dan bertindak serta mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Nah, jadi untuk menerapkan budaya positif ini menjadi tanggung jawab besar kita sebagai guru, agar kita mampu menerapkan budaya positif di sekolah kita supaya kita juga bisa menghasilkan siswa-siswi yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini ada beberapa konsep yang harus diketahui untuk bisa membentuk budaya positif. Nah, yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Nah, jadi untuk menerapkan budaya positif hendaknya kita bisa menerapkan ketujuh konsep yang ada ini. Selanjutnya kita masuk kepada poin yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Nah, seperti yang terlihat di depan itu, pembelajaran paradigma adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, jadi perubahan yang dimaksud di sini, guru bisa mampu melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan berpihak kepada murid. Nah, itu dia untuk perubahan paradigma belajar. Nah, kemudian bagaimana seseorang bisa merubah paradigma stimulus respon kepada teori kontrol? Nah, jadi ini kembali kepada kita. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, nah sedikit-sedikit kita merubah sikap kita. Nah, jadi kita merubah sikap dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Nah, yang mana terlihat pada tabel itu gambaran sikap stimulus respon, yaitu realita kita sama kalau pada posisi stimulus respon, kemudian pada teori kontrol itu realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kemudian stimulus respon semua orang melihat hal yang sama, dan kemudian pada teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian ada lagi pada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, kemudian pada teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, jadi kalau menurut teori kontrol ini, yang bisa mengontrol diri kita itu adalah kita sendiri. Kemudian kita lanjut kepada poin yang kedua, yaitu disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan mendidik murid untuk melakukan kontrol diri dan mencapai kepercayaan diri, sehingga mampu menciptakan murid yang merdeka dalam pembelajaran. Nah, dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Nah, jadi unsur utama dalam terwujudnya budaya positif agar kita bisa mencapai cita-cita yang ada di sekolah kita. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Untuk motivasi perilaku manusia itu ada tiga. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, jadi dia itu berperilaku karena ingin menghindari hukuman atau ketidaknyamanan
ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kepercayaan. Nah, jika dilihat sekilas, kira-kira motivasi perilaku manusia yang tepat yang mana kira-kira Bapak Ibu? Dari yang tiga ini, apakah yang pertama, kedua, atau yang ketiga? Ya, yang ketiga ya Bapak Ibu, karena sebaiknya kita itu berperilaku agar kita menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang kita yakini. Nah, jadi dari ketiga motivasi tersebut, motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif adalah motivasi yang ketiga, karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Nah, kalau motivasinya berasal dari dirinya sendiri, tentu akan bertahan lama dan hal tersebut akan tertanam pada diri siswa tersebut. Nah, jadi kalau motivasinya dari luar dirinya, itu akan berpengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Nah, bisa jadi dengan guru bahasa Indonesia misalnya, siswa tersebut mau menyelesaikan semua tugas yang diberikan. Belum tentu dengan guru lain siswa tersebut mau seperti itu. Nah, jadi alangkah baiknya untuk motivasi itu lebih baik dari dirinya sendiri atau bersifat internal. Kemudian di sini ada 4 tindakan. Yang pertama yaitu hukuman, yang kedua konsekuensi, yang ketiga penghargaan, dan yang keempat adalah restitusi. Nah, dari keempat tindakan ini kira-kira mana yang terbaik Bapak Ibu? Restitusi ya. Nah, coba kita lihat. Nah, hukuman ini adalah bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Nah, jadi hukuman ini tidak ada kesepakatan antara guru dengan siswa. Jadi seolah-olah jika seseorang melakukan kesalahan tentu harus mendapatkan hukuman. Nah, itu dia untuk tindakan yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu penghargaan, yaitu berpengaruh untuk jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan ini tidak efektif. Penghargaan juga bisa merusak hubungan. Kemudian penghargaan dapat mengurangi ketepatan. Penghargaan juga menurunkan kualitas seseorang. Nah, jadi maksudnya di sini ketika kita memberikan suatu penghargaan kepada siswa, oke, kalau kita memberikan penghargaannya secara terus-menerus. Nah, jika suatu saat kita tidak memberikan penghargaan, tentu mereka tidak berpacu lagi untuk mendapatkan apa yang kita harapkan. Jadi dapat menurunkan kualitas dari seseorang. Kemudian selanjutnya, penghargaan mematikan kreativitas. Dan yang terakhir adalah penghargaan menghukum. Nah, itu dia penjelasan dari poin penghargaan. Selanjutnya adalah konsekuensi. Nah, konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati dan umumnya dibuat oleh guru. Nah, ini mungkin yang paling sering kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi Anda tahu konsekuensinya apa, kan begitu. Nah, jadi ini kesepakatannya hanya dibuat oleh satu pihak saja, yaitu oleh guru. Seterusnya restitusi. Restitusi ini adalah proses kolaboratif yang mengajarkan siswa untuk mencari solusi dari permasalahan mereka dan membantu siswa untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana cara memperlakukan orang lain. Nah, jadi pada restitusi ini mereka menyadari sendiri apa kesalahan yang mereka perbuat
Kemudian mereka juga yang akan mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi tersebut. Nah, jadi tidak ada unsur pemaksaan dalam hal ini. Nah, jadi mereka yang menyadari dengan sendirinya kesalahan yang diperbuat dan mencari solusi sendiri untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, dari keempat tindakan tersebut yang paling tepat menurut kita mungkin ya restitusi ini ya Bapak Ibu ya karena kita memang harus memberikan kebebasan kepada siswa untuk mencari apa solusi dari permasalahan yang mereka hadapi tersebut. Nah, tujuan dari restitusi ini adalah mengubah identitas gagal menjadi identitas sukses. Nah, jadi kalau kita memberikan hukuman, kita sebagai penghukum itu berarti kita memberikan contoh atau identitas gagal pada siswa. Nah, contohnya itu kalau sebagai hukuman sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi dan restitusi merupakan pilihan. Nah, kemudian hukuman tidak nyaman untuk murid untuk jangka panjang. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek. Kemudian restitusi menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Kemudian hukuman korban mendapatkan keadilan, konsekuensi korban bisa diabaikan. Pada restitusi korban mendapatkan ganti. Nah, pada hukuman ini murid akan tersakiti, konsekuensi murid merasa tidak nyaman, dan pada restitusi murid akan mendapatkan penguatan. Nah, berikut ada perilaku-perilaku yang menggambarkan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini saya bacakan beberapa perilaku. Kalau untuk hukuman itu sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, kalau siswa tersebut tidak takut kepada kita, tentu hukuman tersebut tidak akan jalan. Selanjutnya konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Nah, jadi kalau kita memberikan konsekuensi ini harus pantauan terus dari guru. Kalau tidak, tentu tidak akan berjalan dengan maksimal. Kemudian restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka panjang. Nah, jadi pada restitusi ini sudah fokus kepada pemecahan masalah yang dihadapi. Kemudian hukuman itu dibuat oleh guru, konsekuensi dibuat oleh guru dan murid, sedangkan restitusi dibuat oleh murid itu sendiri. Nah, jadi dari beberapa yang saya sampaikan tadi dapat terlihat bahwa yang paling tepat itu adalah restitusi. Nah, di sini ada pernyataan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Kira-kira ini termasuk apa Bapak Ibu? Hukuman ya, hukuman. Coba kita lihat. Ya, betul sekali. Kasih hapus dulu lah untuk kita semua. Lanjut, yang kedua, pernyataan yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di atas meja. Nah, kira-kira ini termasuk apa? Konsekuensi, karena ini konsekuensi yang akan dia terima apabila dia melakukan kesalahan. Betul ya, untuk pernyataan kedua itu termasuk konsekuensi. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak memakai masker ke sekolah. Kira-kira ini termasuk apa Bapak Ibu? Hukuman. Oke, jadi sementara bisa ya Bapak Ibu ya membedakan antara hukuman, konsekuensi, penghargaan, dan restitusi. Nah, jadi
yang paling tepat kita lakukan itu adalah restitusi. Sekarang kita masuk kepada keyakinan kelas. Nah, mungkin yang selama ini kita lakukan, kita sebagai wali kelas mungkin ada peraturan-peraturan yang dibuat antara siswa dengan guru, tetapi masih dalam bentuk peraturan, belum keyakinan. Betul Bapak Ibu? Betul ya? Ya. Kemudian kita lihat dulu kira-kira apa perbedaan dari keyakinan kelas dan peraturan. Kesepakatan atau keyakinan kelas. Kesepakatan atau keyakinan kelas? Kira-kira Bapak Ibu. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Ya, silakan Ibu Isna. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut saya, mengapa yang digunakan itu istilah keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan bersama antara guru dan murid, kemudian keyakinan kelas itu berisi kalimat-kalimat yang positif yang berpedoman pada nilai-nilai kebajikan. Misalnya, mengerjakan tugas tepat waktu, nilai kebaikannya yaitu bertanggung jawab. Kalau peraturan kelas itu konotasinya atau maknanya lebih ke arah negatif karena nanti ada hukuman. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Isna Tania. Kasih aplaus dulu untuk Ibu Isna. Baik, nah dari penjelasan Ibu Isna tadi dapat kita simpulkan bahwa kita lebih baik menggunakan keyakinan kelas daripada peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas itu biasanya lebih singkat daripada peraturan. Kemudian keyakinan kelas itu juga dibuat dalam bentuk kalimat-kalimat yang positif. Nah, jadi karena keyakinan kelas ini dibuat dalam bentuk yang singkat, jadi mudah untuk diingat oleh peserta didik. Nah, jadi kalau mereka sudah ingat, tentu mereka akan mematuhi keyakinan kelas yang telah mereka sepakati. Nah, mungkin ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini lebih abstrak daripada peraturan. Kemudian yang kedua berupa pernyataan universal. Nah, jadi keyakinan kelas ini bersifat berlaku untuk seluruh warga sekolah, warga kelas maksudnya. Kemudian yang ketiga, biasanya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah, ini dia tadi. Kalau peraturan itu ditulis dalam kalimat-kalimat yang panjang, kalau keyakinan kelas itu biasanya tidak terlalu banyak dan diungkapkan dalam bentuk kalimat-kalimat yang positif dan mengandung nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Kemudian yang keempat, dibuat berdasarkan diskusi antara guru dengan siswa. Kemudian yang terakhir, guru mengevaluasi dari waktu ke waktu. Nah, jadi setelah keyakinan kelas ini dibuat, nanti akan dievaluasi oleh guru tersebut dari waktu ke waktu. Nah, jadi apa yang perlu diperbaiki nanti akan ditingkatkan lagi di masa yang akan datang. Nah, jadi yang selama ini kita lakukan itu kita hanya membuat kesepakatan atau peraturan, dan poin nomor 5 ini yang tidak ada, mengevaluasi dari waktu ke waktu. Nah, mungkin ini kelebihan dari keyakinan kelas. Mungkin setelah ini untuk tahun ajaran besok mungkin kita bisa menerapkan keyakinan kelas untuk peraturan-peraturan di kelasnya nanti, bukan kesepakatan lagi. Ini merupakan contoh dari keyakinan kelas. Yang pertama, mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, kalau mengerjakan tugas tepat waktu ini berkaitan dengan tanggung jawab. Kemudian yang kedua, menghargai guru dan teman, itu berkaitan dengan nilai kebajikan, yaitu saling menghargai. Dan yang ketiga,
saling membantu di saat teman dalam kesulitan, itu berkaitan dengan saling tolong menolong. Nah, mungkin itu beberapa contoh keyakinan kelas yang bisa saya paparkan saat ini. Selanjutnya, 5 kebutuhan dasar manusia. Silakan diminum Bapak Ibu. Kita lanjut kepada poin berikutnya, yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup atau survival, adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya makanan, pakaian, istirahat, tempat berlindung, keamanan, dan kesehatan. Nah, secara sederhana itu dapat dipenuhi dengan makan, tidur, olahraga, dan memberikan perlindungan. Kemudian kebutuhan dasar yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Untuk kebutuhan dasar yang kedua ini termasuk kebutuhan psikologis. Nah, seperti rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dari suatu kelompok, dikasihi, mengasihi, disayangi, menyayangi. Nah, kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk terhubung dengan orang lain, teman, keluarga, pasangan, rekan kerja, kelompok, dan bahkan dengan binatang peliharaan. Nah, kebutuhan ini biasanya dapat dipenuhi melalui ketulusan dan kehangatan hubungan dengan keluarga, teman-teman, kelompok atau klub, guru, konselor, dan coach. Nah, jadi kalau kita ibaratkan dengan keadaan siswa kita, yaitu kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima, itu mungkin hubungan dengan guru, teman-teman, dan keluarganya di rumah. Nah, jika kebutuhan yang ini sudah terpenuhi, tentu segala kegiatan yang mereka inginkan dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya, kebutuhan dasar yang ketiga yaitu kekuasaan dan penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan seseorang untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kebutuhan ini meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, dan meninggalkan pengaruh. Kebutuhan ini dapat dipenuhi melalui kegiatan-kegiatan seperti proyek, hobi, tugas sekolah yang menantang, kontekstual, relevan, belajar menjadi orang yang kuat, dan membuat pilihan positif dan bekerja. Nah, jadi untuk kebutuhan kekuasaan dan penguasaan ini kalau dilihat yang dialami oleh siswa, itu bisa jadi siswa tersebut menginginkan kita mengakui keahlian yang dimiliki oleh siswa tersebut. Misalnya siswa yang ahli di bidang matematika, jadi mereka itu menginginkan pujian dari guru. Nah, jadi kalau kita kalau kita tidak mengakui kelebihan atau keahlian dari siswa tersebut, pasti ada yang kurang bagi dirinya. Jadi ini tidak berlaku untuk semua siswa, mungkin hanya siswa-siswa tertentu saja. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar yaitu kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Nah, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan untuk mandiri, otonom, memiliki pilihan, mengembangkan daya lenturnya, dan mampu mengendalikan arahnya sendiri. Kebutuhan ini terkait dengan kebebasan untuk memilih dan membuat pilihan, kebutuhan bergerak, mencoba-coba, mengeksplorasi hal baru,
dan menarik. Pemenuhan kebutuhan ini dapat dilakukan dengan menyediakan variasi waktu sehingga memberikan ruang untuk jadi diri sendiri yang merdeka serta liburan. Mungkin maksudnya kebutuhan dasar kebebasan ini, mungkin siswa diberi kebebasan untuk memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Mungkin misalnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia contohnya, misalnya kegiatan pembelajaran pada saat itu menulis teks laporan hasil observasi misalnya. Kalau siswa tersebut hanya duduk diam di dalam tanpa ada yang diamati, tentu akan sulit bagi siswa tersebut untuk menjadikan sebuah tulisan. Nah, jadi kita harus memberikan kebebasan sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut. Nah, tentu dalam tanda kutip sesuai pantauan, tentu dipantau oleh guru yang bersangkutan. Bisa jadi contoh lain kegiatan yang sudah ada di sekolah kita, yang kemarin studi tour. Ya, studi tour itu gabungan mapel bahasa Indonesia, sosiologi, geografi, biologi. Jadi ada kolaborasi 4 mata pelajaran. Nah, jadi di sini kita memberikan kebebasan kepada siswa nanti untuk melihat bagaimana sih dunia luar, nah, begitu. Jadi nanti dari apa yang mereka amati akan mendapatkan suatu pandangan atau hasil karya dari mereka. Contohnya dalam pelajaran geografi itu misalnya melihat karang misalnya. Kemudian dalam bahasa Indonesia nanti mereka bisa menceritakan bagaimana perjalanan mereka mulai dari berangkat sampai kembali ke rumah mereka masing-masing. Mungkin itu sedikit penjelasan tentang kebutuhan manusia tentang kebebasan. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia yang kelima yaitu kesenangan. Nah, kebutuhan kesenangan ini adalah kebutuhan untuk merasa senang, mencari kesenangan, humor, bermain, bersenang-senang, bergembira, antusias, dan tertawa. Nah, Glasser menghubungkan kebutuhan ini dengan belajar. Menurutnya dengan bermain, kita sekaligus mempelajari banyak keterampilan hidup yang penting. Biasanya kebutuhan ini juga dapat dipenuhi dengan menyediakan tantangan, gurauan, dan pembelajaran yang bermakna. Nah, jadi kita sebagai guru dituntut untuk bisa memenuhi 5 kebutuhan dasar dari peserta didik. Nah, berkaitan dengan kesenangan, mungkin kita menyiapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, seperti yang kita lihat di sekolah kita kan siswanya lebih ke kinestetik ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi mungkin dengan di awal pembelajaran kita memberikan ice breaking dulu misalnya, kemudian sejenis permainan yang akan membawa siswa tersebut untuk berkonsentrasi menerima pembelajaran yang kita berikan. Nah, kemudian misalnya untuk dalam pembelajaran itu tugasnya dibuat dalam bentuk kelompok. Nah, jadi siswa tersebut bisa berkolaborasi untuk menyelesaikan tugasnya masing-masing sesuai pembagian kelompoknya. Nah, jadi kita sebagai seorang guru harus bisa memenuhi kebutuhan dasar peserta didik yang 5 tersebut, yaitu bertahan hidup, kebebasan,
kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan dan kesenangan. Nah, jika salah satu dari kebutuhan dasar tersebut tidak terpenuhi, maka akan berpengaruh terhadap pembelajaran yang akan dilakukan oleh siswa tersebut. Kemudian kita masuk kepada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu penghukum. Nah, sebagai seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik dan hukuman verbal. Nah, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, ini merupakan contoh kata-kata guru yang menerapkan posisi penghukum. Yang pertama yaitu patuhi aturan saya atau awas. Nah, berarti ini berupa ancaman. Kemudian yang kedua, kamu selalu saja salah. Kemudian yang ketiga, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, jadi guru seperti ini percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran itu berhasil, yaitu dengan cara memberikan hukuman. Berarti guru yang menerapkan posisi penghukum ini tidak ada cara lain selain menghukum siswa yang berbuat salah. Kemudian mungkin ini juga sering kita lakukan ya Bapak Ibu. Ya, karena setiap siswa yang bersalah itu pasti dihukum. Contohnya saja itu setiap pagi misalnya jika ada siswa yang terlambat, pasti kita suruh untuk memungut sampah. Walaupun itu tujuannya baik, akan membersihkan lingkungan sekolah, tetapi posisi ini kurang tepat. Nah, penghukum ini biasanya menggunakan nada suara yang tinggi, menggunakan bahasa tubuh seperti mata melotot, jari menunjuk-nunjuk dan menghardik. Nah, ini mungkin sering dilakukan oleh guru piket ya, seperti yang kita lihat. Nah, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, jadi kemungkinan kalau kita berada pada posisi penghukum ini, kemungkinan murid akan marah dan menendang kepada kita. Nah, jadi tidak lagi ada kemisteri antara kita dengan siswa. Jadi sudah ada rasa marah dan pendendam pada siswa terhadap kita. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Nah, lebih buruk lagi sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil Bapak Ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Nah, ini mungkin tindakan bukti siswa tersebut tidak menerima kalau siswa tersebut dihukum. Nah, itu mungkin itu sedikit penjelasan untuk posisi penghukum. Kemudian yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Nah, posisi yang kedua ini guru akan bersuara lebih lembut, pembuat merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, jadi posisi guru pada pembuat merasa bersalah ini, dia berkata dengan sangat lembut sekali namun menusuk, begitu ya? Ya, jadi contohnya, ibu sangat kecewa dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Nah, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, jadi dengan perkataan yang lembut akan membuat siswa merasa paling bersalah, merasa tidak nyaman dan rendah diri. Kemudian posisi yang ketiga adalah teman. Posisi teman pada guru bisa negatif, bisa positif. Nah, positif di sini bisa berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Nah, guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, ini contohnya
mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak tanpa bantuan ini, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Berarti kita mengungkit-ungkit apa bantuan yang sudah kita berikan kepadanya. Kemudian yang ketiga, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, jadi untuk posisi teman ini ada posisi positif, ada negatifnya. Kalau positifnya tadi jalin hubungan yang baik antara guru dan murid. Sedangkan untuk pos negatifnya, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Jadi mereka bergantung kepada guru tersebut. Kalau kita suatu saat tidak bisa membantu, maka mereka akan kecewa. Nah, ini contohnya, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya. Nah, kenapa Bapak tidak selamatkan saya? Nah, itu contohnya. Jadi mereka menganggap kita sebagai teman, jadi kalaupun mereka salah, itu pasti akan kita bantu bereskan. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Mungkin akan tergantung pada guru tersebut. Nah, jadi ini tidak berlaku untuk semua guru. Nah, hanya guru yang pada posisi teman itu saja yang akan mereka anggap sebagai teman. Nah, jadi belum tentu mereka dekat juga dengan guru yang lain. Yang keempat, yaitu posisi pemantau atau mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Nah, dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang menjalankan posisi pemantau. Nah, mungkin pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, gitu. Jadi seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, dan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Nah, misalnya seorang siswa yang berbuat kesalahan. Nah, jadi Ananda tahu konsekuensinya apa? Ananda sudah membuat surat perjanjian dengan saya sebelumnya. Nah, jika Ananda melakukan kesalahan lagi, konsekuensinya Ananda akan dipanggil orang tuanya, misalnya seperti itu. Nah, jadi posisi pemantau ini akan mengandalkan perhitungan atau catatan atau data yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Kemudian yang kelima adalah posisi manajer. Posisi manajer ini adalah yang menjalankan restitusi tadi. Nah, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, jadi posisi manajer ini adalah posisi yang diharapkan untuk kita sebagai guru. Nah, jadi kita tidak lagi sebagai penghukum. Nah, jadi guru itu berbuat sesuatu bersama dengan muridnya, dan murid tersebut bersedia untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah diperbuatnya dan mencari solusi sendiri dari permasalahan yang dihadapinya. Kemudian kita lanjut kepada segitiga restitusi. Nah, langkah-langkah segitiga restitusi, yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua,
validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada langkah yang pertama, yaitu menstabilkan identitas, ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, jadi tujuan dari menstabilkan identitas ini untuk merubah identitas yang gagal menjadi identitas yang sukses. Nah, ini contohnya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, bisa jadi juga jika ibu ada di posisi Ananda, mungkin ibu juga melakukan hal yang sama. Nah, itu contoh kata untuk menstabilkan identitas siswa. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Untuk langkah yang kedua ini bertujuan untuk mengetahui kebutuhan dasar dari siswa tersebut. Nah, jadi apakah kebutuhan dasar kebebasannya yang belum terpenuhi, apakah cinta dan kasih sayangnya, atau kebutuhan kebebasannya. Nah, jadi kita dapat melihat nanti pada langkah yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, di sini contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk daripada ini ya. Nah, itu contoh pertanyaan yang bisa kita ajukan kepada siswa pada langkah yang kedua. Lanjut untuk langkah yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelasnya. Nah, jadi untuk menerapkan segitiga restitusi ini tentu harus ada keyakinan kelasnya terlebih dahulu ya, Bapak Ibu ya. Karena nanti akan dikaitkan dengan keyakinan yang telah dipercaya oleh anak tersebut. Jika keyakinan sudah terbentuk, nah jadi kita bisa dengan mudah untuk menerapkan segitiga restitusi ini. Jadi kita tinggal menanyakan, kira-kira keyakinan kelas yang mana yang sudah kamu langgar? Nah, begitu. Jadi mereka nanti mengetahui poin mana dari keyakinan kelas yang telah mereka langgar. Nah, contoh pertanyaannya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, itu contoh pertanyaan pada langkah yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Kemudian di sini saya sudah melakukan praktek segitiga restitusi di sekolah, yaitu di sini seorang siswa ini pintar, namun teman sekelasnya selalu mencontek hasil pekerjaannya, baik itu tugas di rumah maupun tugas di sekolah. Nah, jadi seorang anak ini merasa marah karena selalu hasil pekerjaannya dicontek oleh temannya. Silakan ditonton Bapak Ibu.
Baik, ini salah satu contoh penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan, yang mana saya telah menerapkan ketiga langkah-langkah dari segitiga restitusi. Yang pertama tadi menstabilkan identitas. Nah, kemudian yang kedua memvalidasi tindakan yang salah. Nah, jadi kita mengaitkan antara keyakinan kelas yang sudah mereka sepakati. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi kita menanyakan kira-kira dari keyakinan kelas yang sudah dibentuk, apakah siswa tersebut bersedia untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, mungkin itu contoh yang pertama. Kemudian saya tampilkan satu video segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Mungkin itu dua contoh penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan di sekolah. Baik, sebelum kita masuk kepada poin yang terakhir, yaitu pengalaman dan pembelajaran yang didapat setelah mengikuti kegiatan ini. Nah, sekarang kita SB meeting dulu ya Bapak Ibu ya. Mohon untuk berdiri Bapak Ibu, membuat lingkaran karena kita sudah 1 jam lebih duduk. Untuk melatih konsentrasi kita lagi di akhir kegiatan kita, itu kegiatannya seperti ini. Kita misalnya yang pertama itu berkenalan Irma Isna. Jadi di sebelah kanan dulu nama temannya yang disebutkan, habis itu baru yang di sebelah kiri. Jadi nanti dilanjutkan sampai kembali lagi ke sini. Nah, jadi kita nyanyi bersama-sama ya. Ibu-ibu, 1, 2, 3. Perkenalan Irma Isna.
kan Kak Isna. Jadi perkenalannya tidak disebutkan kembali. Misalnya seperti ini. Berkenalan Irma Isna. Lanjut Ibu Isna. Nisa Titin. Isna Efna. Begitu. Lanjut. Bisa kira-kira ya Bapak Ibu? Bisa. Kita ulang lagi ya. 1, 2, 3. Berkenalan Irma Isna. Isna Titin. Bisa. Ulang lagi ya. Masih belum konsentrasi. Kami teman yang di sebelah kanan dulu, baru yang di sebelah kiri. Kita ulang lagi mulai dari saya. 1, 2, 3. Berkenalan Irma Isna. Nisa Isna. Berkenalan Irma Isna. Nisa Titin. Isna Efna. Itu Senya. Etna Yanti, Cece Yasti. Yang ke Irma. Yosi Nisa. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, mungkin itu sedikit untuk melemaskan otot-otot kita di ujung kegiatan ini. Nah, mungkin ini juga bisa Bapak Ibu terapkan nantinya di dalam kelas jika semangat siswanya sudah agak berkurang ya. Nah, sekarang kita masuk kepada kegiatan yang terakhir, yaitu pengalaman dan pembelajaran yang Bapak Ibu dapatkan setelah mengikuti kegiatan ini. Nah, jadi saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, apakah ada pembelajaran atau pengalaman yang didapat setelah mengikuti kegiatan ini? Silakan Bapak Ibu. Bapak Rizal saya minta ya, karena belum bersuara dari tadi. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu calon guru penggerak. Setelah mengikuti materi ini, yang pertama kami menyadari dan memahami bahwa masih banyak terdapat kesalahan dalam cara atau metode menghadapi siswa, sehingga dengan materi ini nanti bisa menjadi masukan bagi kami untuk memperbaiki cara atau metode menghadapi siswa ke depannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Afrizal yang telah menyampaikan pengalaman dan pembelajaran dalam mengikuti kegiatan ini. Mungkin ada lagi dari ibu-ibu, Ibu Cece. Pengalaman yang saya dapatkan setelah mengikuti kegiatan ini, yaitu pertamanya wawasan saya mengenai disiplin positif, dan nanti diharapkan saya juga mampu untuk mengamalkan atau mempraktekkan apa materi yang didapat pada kegiatan ini. Terima kasih. Terima kasih Ibu Cece. Mungkin ada lagi Ibu? Ya, silakan Ibu Yosi. Terima kasih pembelajaran dan pengalaman yang didapatkan setelah mengikuti kegiatan ini. Kegiatan ini sangat bermanfaat sekali bagi kami sebagai rekan guru, di mana di sini ada pembelajaran baru sama seperti yang disampaikan oleh Pak Afrizal dan Ibu Senia sebelumnya. Selama ini kita menjadi guru yang egois, kita hanya menginginkan yang keinginan kita saja yang harus diikuti oleh siswa, sedangkan kita tidak pernah melibatkan siswa bagaimana perasaannya dalam belajar, apa yang disukainya di dalam belajar. Nah, selama ini itu yang belum mungkin yang kita terapkan. Jadi dengan adanya budaya positif dan lingkungan positif
positif yang telah disampaikan oleh Bu Lisa tadi, nah itu menjadi suatu acuan baru, tembukan baru bagi saya sebagai guru pribadi. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang telah menyampaikan pengalaman dan pembelajaran yang didapat setelah mengikuti kegiatan ini. Baik, untuk yang terakhirnya itu saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan hadir dalam kegiatan ini. Kemudian apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan hendaknya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di dalam kelas. Nah, kemudian untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita, tentu kita perlu kolaborasi. Nah, jadi diharapkan pada Bapak Ibu nantinya kita bersama-sama berkolaborasi untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita ini. Setuju ya Bapak Ibu ya? Setuju. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang sudah didapatkan itu dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.